Baik, kali ini kita akan mengingat kembali tentang pemantauan pertumbuhan. Sebenarnya pemantauan pertumbuhan sudah sangat sering disampaikan ya, khususnya pada saat pembukaan home base, pembukaan survival, ataupun sosialisasi pedoman pemantauan pertumbuhan sebelumnya. Nah, kali ini saya akan merefresh kembali kepada teman-teman tentang pemantauan pertumbuhan dan izinkan saya untuk share screen saat ini. Ya, pemantauan pertumbuhan ya. Pemantauan pertumbuhan itu dilakukan untuk semua balita, artinya dari 0 sampai 5 tahun. Nah, pemantauan pertumbuhan sebenarnya tidak hanya sekedar diukur, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran antropometri atau pengukuran pada anak, maka perlu dilakukan tindak lanjutnya sesuai dengan hasil pengukuran. Nah, sekarang coba kita ingat lagi, apa itu pemantauan pertumbuhan? Pemantauan pertumbuhan itu adalah penimbangan berat badan dan panjang badan untuk anak dari 0 sampai 2 tahun dan berat badan dan tinggi badan untuk anak yang usianya 24 bulan sampai 60 bulan atau 5 tahun. Penimbangan ini dilakukan secara rutin dan penimbangan pemantauan pertumbuhan dilakukan untuk menentukan status gizi dan status pertumbuhan balita yang sesuai dengan usia dan jenis kelamin anak. Nah, tujuan dari pemantauan pertumbuhan sendiri adalah memantau pertumbuhan anak. Sehingga apabila diketahui ada masalah yang terjadi pada anak, diketahui lebih awal, maka pencegahan dan penanganannya dapat segera dilakukan. Sehingga anak ini tidak jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk atau lebih parah. Ya, sasaran dari pemantauan pertumbuhan adalah balita atau anak mulai dari usia 0 sampai usia 5 tahun, ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pemantauan pertumbuhan adalah yang pertama, tempat dan lokasi pengukuran. Di gereja, pengukuran dilakukan di PPA, tetapi bisa juga dilakukan di posyandu. Nah, waktu pengukuran dilakukan setiap tanggal 10 sampai tanggal 15 sesuai dengan pedoman pemantauan pertumbuhan yang berlaku di Compassion dan juga di gereja-gereja mitra. Oke, pengukuran harus dilakukan oleh 2 orang, ya. Satu asisten pengukur dan satu lagi adalah pengukur utama. Nah, semua pencatatan hasil pengukuran harus segera dimasukkan ke dalam portal. Ya, paling lama 2 hari setelah dilakukan pengukuran, semua data harus sudah masuk di dalam portal. Oke. Nah, berikutnya lagi adalah intervensi gizi. Ya, intervensi kepada anak dilakukan sesuai dengan pengukuran hasil status gizi pada anak. Nah, sebenarnya yang perlu diketahui pada saat pemantauan pertumbuhan ini adalah pemantauan pertumbuhan untuk mengukur apakah anak itu bertumbuh dengan baik atau tidak. Ya, nah, salah satu atau yang berikutnya, salah satu tanda bahwa anak bertumbuh dengan baik, bahwa anak mendapatkan kecukupan gizi seimbangnya adalah ditandai dengan pertumbuhan yang baik, yaitu terjadinya pertambahan berat badan dan tinggi badan anak setiap bulan. Oke. Nah, berikutnya yang harus diketahui pada saat pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dalam hal ini mengukur, yang pertama adalah dilakukan persiapan. Jadi perlu dilakukan persiapan pada saat pengukuran dilakukan. Yang pertama adalah anak menggunakan pakaian seminimal mungkin, ya. Tidak perlu dibuat anak tersebut menjadi bugil. Cukup dilepas sesuatu yang mengganggu pengukuran itu sendiri. Yang kedua, mempersiapkan alat ukur yang benar. Ya, salah satu penyebab data, ya, salah satu penyebab status gizi anak sering sekali bermasalah atau mengalami malnutrisi tidak hanya sekedar dilakukan tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, akan tetapi juga disebabkan karena alat yang salah. Oleh karena itu, persiapkan alat ukur yang benar. Alat ukur yang benar adalah alat ukur yang memiliki ketelitian 0,1 gram atau 0,1 mm. Ya, lakukan pemasangan alat pada tempat yang sesuai. Ya,
Kemudian pada saat mengukur perlu diperhatikan 5 bagian tubuh yang menempel pada dinding atau dinding pengukur. Nah, bagian-bagian tubuh tersebut diantaranya adalah bagian kepala, ya, bagian belakang kepala, kemudian punggung, bokong, betis, dan juga tumit anak. Ya, sedangkan kalau anak kita mengalami obesitas, ya, hanya menempel 3 bagian tubuh saja, yaitu punggung, bokong, dan juga betis. Ya, nah, yang harus diperhatikan juga adalah mengukur panjang badan anak harus sesuai dengan alat ukur yang sesuai juga untuk usianya. Jadi, nanti kita akan belajar alat ukur yang sesuai itu seperti apa. Ya, nah, berikutnya lagi adalah syarat alat ukur. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa alat ukur sering menjadi salah satu penyebab data tidak benar. Data tidak benar akan menjadikan, ya, intervensi dan program yang kita jalankan pun tidak benar. Oleh karena itu, masing-masing kita harus tahu, ya, syarat dan jenis alat yang sesuai dengan standar pengukuran yang berlaku di Indonesia. Nah, di Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan bahwa alat antropometri atau alat ukur yang dipakai untuk mengukur anak adalah yang pertama baby scale atau alat ukur bayi. Ya, alat ini digunakan untuk anak dari 0 sampai 6 bulan. Ya, biasanya teman-teman yang punya survival akan menggunakan alat ini. Ya. Nah, cara penggunaannya juga sangat mudah. Siapkan di atas meja begitu atau di tempat yang datar dan alasnya tidak bergerak, ya. Kemudian periksa baterainya, ya. Nah, berikutnya lagi adalah pastikan untuk mengetahui cara penggunaan alat tersebut, ya. Nah, kemudian setelah dipakai, cara merawatnya disimpan di tempat yang baik, ya. Tidak ditumpuk, dilakukan penumpukan di atas alatnya ketika alatnya sudah selesai digunakan. Oke. Nah, alat ini hanya dipakai untuk anak dari 0 sampai 6 bulan. Tidak boleh digunakan lebih dari usia 6 bulan, ya. Nah, alat ini memiliki ketelitian 10 gram atau 0,01 kilogram. Artinya dia bisa mengukur dalam ukuran yang sangat-sangat kecil. Karena kalau kita tahu bahwa berat badan anak, ya, KBM anak bertambah setiap bulan itu berubah-berubah, ya. 1 bulan dia 800 gram, 2 bulan dia 900 gram, 3 bulan dia 800 gram. Setelah itu semakin turun, ya. Oleh sebab itu, diperlukan alat yang benar yang dapat mengukur sampai ukuran terkecil, yaitu 0,1 kilogram. Ya. Nah, berikutnya alat yang kedua adalah digital, ya. Alat yang kedua adalah digital. Nah, alat ini sebenarnya sangat mudah dipakai, ya. Hanya saja pastikan baterainya cukup dan kalau sedang tidak dipakai lepas baterainya. Ya, alat ini memiliki ketelitian 100 gram atau 0,1 kilogram, ya. Timbangan digital ini bisa mengukur sampai 150 kilogram. Oke. Nah, sebenarnya di PPA, di seluruh gereja yang menjadi mitranya Compassion, kita sudah menyampaikan bahwa, ya, cukup ada 2 alat yang ada di PPA dalam mengukur, yaitu alat ukur tinggi badan dan alat ukur berat badan. Alat ukur berat badan adalah alat ukur yang digital, ya. Sebenarnya untuk survival sendiri pun saya menyarankan tidak perlu menggunakan baby scale. Karena apa? Sering sekali terjadi kesalahan. Kesalahannya adalah bayi-bayi yang usianya lebih dari 6 bulan masih diukur menggunakan baby scale. Tentu saja seperti yang disampaikan tadi di atas bahwa itu sudahlah tidak tepat, ya. Nah, cara penggunaannya sama, ya, pastikan kelengkapan seperti baterainya tercukupi atau dia belum lowbat gitu, ya. Yang kemudian bersihkan timbangan di atasnya, dibersihkan. Dipasang baterai, ya, pada timbangan dan kalau tidak maka lepas baterainya kalau sedang tidak dipakai. Nah, berikutnya lagi adalah letakkan timbangan di tempat yang datar dan keras dan cukup cahaya.
Sehingga ketika seorang anak naik ke atas timbangan, alatnya tidak bergerak-gerak dan kita juga tidak khawatir bahwa alat itu nanti bisa bergerak ke kiri atau ke kanan begitu ya. Nah, ketika mengukur pastikan alat tersebut ya muncul angka 0,0 ya. Artinya kalau dia bisa mencatat 0,0 begitu tertulis di sana 0,0 artinya alat itu ya baik. Akan tetapi lebih dari itu perlu juga dikalibrasi. Setidaknya setiap alat timbang perlu dikalibrasi setiap 3 bulanan. Semakin sering alat digunakan, maka disarankan semakin sering untuk dilakukan kalibrasi. Ya, nah naikkan anak di atas, kemudian baca hasilnya berapa. Nah sekali lagi perlu diperhatikan ya alas kaki, kemudian jaket, sepatu, kemudian kantong anak, mainan yang dipegang, sebaiknya semuanya dilepas terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu pengukuran pada anak. Nah, setelah dipakai, ya simpan di tempat yang aman juga, ya, supaya nanti tidak tidak sering-sering terpakai, padahal tidak pada waktunya, gitu ya. Atau alat tersebut bisa ditumpuk. Kalau dia asal letak begitu, biasanya ada aja yang meletakkan barang di atasnya, ada beban di atasnya sehingga ya suatu saat bisa mengganggu hasil pengukuran. Nah, sekali lagi, setiap alat pun harus tetap dikalibrasi. Ya, berikutnya adalah alat ukur tinggi badan. Ya, panjang badan, maaf. Alat ukur panjang badan. Alat ukur panjang badan anak usia 0 sampai 24 bulan disebut infantometer. Setiap gereja yang melayani anak yang memiliki anak usia sampai 2 tahun wajib memiliki alat infantometer. Sebenarnya ini sudah sangat sering disampaikan ya. Hanya saja ya pelaksanaannya di PPA itu belum merata, masih ada yang menggunakan alat yang salah ya, menggunakan alat yang salah. Karena apa? Mungkin yang tersedia adalah itu. Atau yang kedua adalah antara yang mendapatkan sosialisasi atau pelatihan berbeda dengan orang yang belanja. Sehingga barang yang datang, alat ukur yang datang sering sekali tidak sama. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum menggunakan infantometer, maka disarankan untuk menggunakan infantometer supaya kita mendapatkan data yang benar ya dengan alat yang benar tadi ya. Nah, infantometer dilakukan untuk mengukur bayi 0 sampai 24 bulan ya. Dia sangat kuat sebenarnya dan bisa bertahan sampai 10 tahun ya. Nah, kemudian dia memiliki ketelitian 0,1 cm ya. Kemudian dia dapat mengukur panjangnya adalah sampai 150 ya. Nah, sekarang alat ini, infantometer ini memiliki standar nasional Indonesia ya. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Sama seperti yang tadi di atas bahwa alat harus dipastikan dalam kondisi yang baik ya. Dan alat juga harus ditempatkan di atas tempat yang datar, rata dan keras. Kalau menempatkan di atas meja, pastikan mejanya tidak goyang-goyang ya, tetapi dia kuat ya. Nah, kemudian pada bagian kepala ya, diberi kain tipis supaya kepala bayi tidak terasa sakit, tapi tipis, jangan tebal ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi kita katakan bahwa ada 2 pengukur. Nah, di dalam gambar yang ada di bawah ya, ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat bahwa ada 2 pengukur di sana. Jadi sangat tidak disarankan melakukan pengukuran ini pengukuran itu dilakukan oleh 1 orang. Ya, harus ada 2 orang. Pengukur utama berada di bagian kaki ya untuk membaca hasil pengukuran ya. Sedangkan asisten pengukur berada di kepala untuk memastikan kepala menempel ke dinding papan ukur ya. Nah, setelah itu cara menggunakannya adalah jari-jari kaki anak menghadap ke langit, kemudian tarik pembatas ya, geser ke arah kaki ya dan baca hasilnya nanti di sana ya. Nah, setelah dipakai
ya. Setelah dipakai, alat tersebut juga disimpan supaya dia bisa bertahan dengan lama, ya. Nah, sekali lagi, setiap alat ukur tidak disarankan memiliki atau ditumpuk, ya, ada beban di atasnya. Oke. Nah, berikutnya lagi, alat yang kedua. Kalau yang tadi adalah infantometer, yang kedua namanya adalah mikrotoa. Mikrotoa, ya, mengukur anak mulai dari 24 bulan. Nah, memiliki ketelitian 0,1. Nah, pertanyaannya sebenarnya begini. Yanti, bagaimana kalau alat yang ada di wilayahnya kami tidak sama? Pada dasarnya, alat yang benar adalah satu alat yang bisa mengukur dengan ketelitian 0,1, ya, 0,1 cm. Yang kedua adalah dapat digunakan untuk anak yang sudah bisa berdiri. Nah, dan yang ketiga adalah yang perlu dipastikan ketika alat tersebut artinya mampu digunakan adalah ketika dalam proses mengukur bisa 5 bagian tubuh anak yang bagian atas tadi kita pelajari, bagian kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit semua menempel ke dinding. Ya, supaya apa? Pada saat kita melakukan pengukuran, maka kita akan menekan bagian lutut anak. Nah, jadi kalau sekiranya menggunakan alat mikrotoa yang ditempel di dinding, lutut anak bisa digeser atau ditekan ke arah dinding, maka dia bisa lurus. Berbeda ketika dia diukur di tengah satu ruangan, ya. Ketika kita menekan bagian kakinya atau bagian lututnya ke belakang, kita akan takut anaknya terjatuh dan lain-lain. Ya. Nah, begitu. Jadi disarankan adalah alatnya itu kuat dan bisa mengukur sampai 200 cm. Nah, berikutnya yang harus diketahui juga adalah bahwa alat ini bisa dengan mudah dibawa ketika kunjungan rumah. Ada saja anak-anak yang tidak datang pada waktu posyandu atau anak-anak yang ketika datang ke PPA dia tidak datang, mungkin karena sakit, mungkin karena ada halangan. Maka ketika kunjungan rumah, ya ketika dia tidak dilakukan pengukuran, maka kita perlu melakukan kunjungan rumah sekaligus melakukan pengukuran kepada anak tersebut. Nah, alat ini juga kalau sudah selesai dipakai harus segera dilakukan penyimpanan dengan baik. Nah, semua alat ukur perlu dilakukan tera atau dikalibrasi untuk memastikan bahwa alat tersebut layak untuk dipakai. Ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ya. Alat itu dapat mengukur dengan baik, dikatakan dapat mengukur dengan baik apabila 5 bagian tubuh anak dapat menempel dengan baik ke dinding supaya tegak lurus, ya, supaya garis Frankfurt, ya, bagian Frankfurt anak, bagian mata, ya, bisa lurus ke depan. Ya, dan juga kalau kita lihat lututnya, lutut anak harus ditekan sampai ke belakang supaya memastikan dia lurus. Yang ditekan bukan perut, ya, bukan paha, bukan bagian bawah lutut, tetapi dia tepat di lututnya digeser. Karena kalau ditekan pada bagian lutut, maka anak tersebut tidak mungkin bisa bergerak-gerak, gitu ya. Jadi dia dipastikan akan lurus. Nah, itu dia dalam memilih alat. Nah, poinnya adalah dalam melakukan pemantauan pertumbuhan setiap bulan yang harus dipastikan untuk alat ada 2. Mengukur berat badan ada timbangan digital, ya, dan mengukur tinggi badan, ya, harus ada infantometer untuk anak di bawah 2 tahun dan mikrotoa untuk anak di atas 2 tahun. Atau untuk anak yang bisa berdiri. Selain dari alat ini, tidak ada alat yang boleh ada di PPA. Jadi kalau di luar alat ini misalnya yang masih dari kertas, atau dia meteran kain, atau dia meteran kayu, meteran tukang, tolong diganti menjadi alat yang sesuai yang sudah kita sampaikan tadi. Itu ya. Nah, yang berikutnya adalah ada alat lain yang digunakan dalam hal melakukan pengukuran, yaitu pita lila.
Pita lila itu ada untuk ibu hamil, ada juga untuk balita usia dari 6 bulan sampai usia 5 tahun ya. Nah, cara menggunakannya ya sama dilakukan di kiri atau lengan yang tidak dominan. Tidak dominan maksudnya adalah kalau dia kidal ya menggunakan kiri, dalam bekerja dia kiri, maka yang diukur adalah kanan. Tetapi pada dasarnya kalau anak-anak itu biasanya menggunakan kanan, maka lakukanlah pengukuran lila itu di kiri. Nah, secara sederhananya begini. Lila ini digunakan untuk screening awal ya, masalah gizi pada anak ya. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran contohnya ya, tetapi kita sedang melakukan kunjungan rumah dan kita menemui ada anak yang terlihat kurus. Nah, kita bisa mengukur lilanya ya. Kalau dia kurang dari hasil pengukurannya kurang dari 11,5 ya, biasanya anak ini mengalami masalah gizi, kecenderungan mengalami masalah gizi. Maka kita perlu intervensi atau untuk memastikannya ukur lagi ya, ukur lagi anak ini apakah dia mengalami underweight ataupun wasting atau mungkin juga stunting gitu ya. Nah, pita lila mudah terlipat-lipat karena kan dia terbuat dari kertas yang seperti dilaminating ya modelnya begitu ya. Jadi ya pastikan disimpan di tempat yang aman. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki pita lila, sebenarnya bisa kerjasama dengan kakak-kakak bidan di wilayah masing-masing. Biasanya mereka punya persediaan. Dan kalau diperjualbelikan juga di alat-alat kesehatan, biasanya dia cukup murah, ya. Tetapi jarang orang membeli hanya untuk pita lila. Biasanya juga kita bisa minta dari dinas kesehatan atau dari teman-teman puskesmas juga bisa, ya. Nah, ini tadi caranya ya. Dan yang kedua, lingkar kepala. Walaupun sebenarnya kita di Compassion dan juga gereja yang menjadi utama itu adalah pengukuran berat badan dan tinggi badan. Ya, karena sebenarnya pengukuran berat badan dan tinggi badan sudah langsung bisa menunjukkan status gizi anak tersebut. Oke. Nah, setelah diukur, setelah berat badan dan tinggi badan anak diukur, maka data tersebut harus langsung dikelola. Nah, Bapak Ibu yang melakukan pengukuran di gereja atau di PPA, maka data tersebut harus segera dimasukkan di dalam portal. Tadi di atas disampaikan bahwa data pengukuran segera setelah dilakukan pada tanggal 10 sampai tanggal 15, data tersebut sudah harus masuk di dalam portal ya oleh penanggung jawab portal. Ya, Bapak Ibu pasti tahu siapa yang bertanggung jawab untuk memasukkan data di portal. Oleh karena itu, ya, setelah misalnya diukur oleh implementer, serahkan data itu sesegera mungkin ke sekretaris. Atau kalau Anda yang punya akses ke portal, silahkan langsung masukkan, tetapi perlu dipastikan pengukurannya terlebih dahulu sudah benar atau masih perlu diperbaiki lagi. Ya, nah bagi Bapak Ibu di gereja yang belum punya portal atau yang belum portal, maka pengukuran tersebut harus segera dikirimkan ke teman-teman SDS di Compassion. Ya, nah setelah itu nanti mereka akan memasukkan data tersebut di portal, bisa menggunakan Mas Update dan lain-lain. Ya, ya benar. Kemudian, koordinator, sekretaris, dan SPA bertanggung jawab memastikan data tersebut tercatat di portal. Jadi, Bapak Ibu, koordinator, sekretaris, ataupun SPA, tolong pastikan ya di tanggal 10 sampai tanggal 15 setiap bulannya data pengukuran anak harus masuk di portal. Tantangannya selama ini adalah teman-teman implementer, teman-teman mentor, ya melakukan pengukuran kepada anak ya atau mungkin ada dari posyandu diukur tetapi tidak segera dimasukkan di portal. Oleh karena itu mohon bantuannya untuk sesegera mungkin memasukkan setiap data pengukuran kepada anak ke dalam portal. Nah, di Compassion atau di kantor nasional, nanti teman-teman SDS akan memastikan pengukuran tercatat di dalam portal setiap bulan, ya. Dan apabila data tidak diperbarui, biasanya akan ada pengingat dari Ibu Vivi atau yang lainnya, ya. Nah,
Rekap perkembangan berat badan dan tinggi badan akan dikirimkan setiap bulannya ke teman-teman PAR, ya, ke Bapak Ibu PF-nya untuk di follow up, ya. Dan data dari PPA yang non portal pun harus segera dimasukkan oleh teman-teman SDS, ya, paling lama 2 hari setelah data diterima. Jadi harusnya tidak boleh lama. Karena apa? Jenjang pengukuran untuk anak itu adalah 1 bulan. Jadi kalau dia lebih, nanti dia akan makan atau mengambil waktu